Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat ketemu kembali di mata kuliah kita Sistem Pengendalian Manajemen. Ya, ini kuliah paruh kedua ya. Saya bergiliran dengan Pak Saiful. Sekarang saya masuk ke kelas ini untuk melanjutkan sisi dua paruh terakhir di semester ini ya. Oke, kemarin mungkin basic-basicnya sudah dipelajari dengan Pak Saiful. Ya, sekarang saya lanjutkan. Walaupun sebenarnya kami agak sedikit berbeda dengan beberapa bahan, cuman eh, sinambung saja. Tapi hari ini terutama saya akan coba refresh ya, beberapa hal mungkin tidak disinggung sama Pak Saiful dalam perkuliahan sebelumnya. Sekarang saya coba eh, refresh kembali sebelum saya nanti masuk ke bahan kita untuk yang hari ini. Ya. Oke, sebelumnya saya sharing dulu apa namanya RPS atau apa eh, rincian bahan ya, rincian bahan yang saya ambil untuk mata kuliah ini ya. Mungkin ada sedikit berbeda, makanya itu saya perlu refresh hal yang belum sama Pak Saiful akan saya tambahkan di sini. Oke, saya coba kasih tahu dulu ya ini. Ya, jadi mata kuliah sistem pengendalian manajemen ini terutama fokus ke bagaimana manajer atau pimpinan itu melakukan pengendalian atas aktivitas atau fungsi di bawahnya. Jadi di bagian saya, terutama kalau di paruh pertama itu mempelajari basicnya konseptual dulu tentang pengendalian manajemen, ya, bagaimana masalah pengendalian dan bagaimana tiga cara pengendalian, ya. Kemudian lanjut lagi bagaimana kalau satu pengendalian hasil yang umumnya orang banyak pakai dilakukan dengan tiga bentuk, ya. Jadi tiga 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 semua ya, ini gampang mengingatnya ya. Sesuai dengan nama saya tiga tiga semua ya. Oke, eh, setelah itu ya kita masuk ke paruh kedua di semester ini ya itu lebih bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah kita eh, pahami sebagai konsep pengendalian manajemen dalam hal bagaimana memberikan insentif atau kompensasi. Kemudian bagaimana mengukur kinerja yang akan menjadi dasar untuk evaluasi kinerja, ya. Terus bagaimana permasalahan dalam hal tertentu yang mungkin berdampak terhadap pengendalian manajemen. Pertama itu berkaitan dengan permasalahan yang mungkin timbul pada saat pengendalian manajemen dilaksanakan. Kemudian konteks organisasinya, apakah organisasi itu punya masalah atau tidak dalam hal eh, faktor-faktor yang dapat dia kendalikan. Ya, kemudian bagaimana kalau organisasi itu punya kondisi yang tidak pasti, atau bagaimana kalau organisasi itu mungkin non-profit sifatnya, ya, terutama di organisasi pemerintah dan non swasta atau non-profit lainnya itu beda cara cara pengendalian manajemen dilakukan. Itu akan kita sesuaikan sedikit, kita pelajari bagaimana kalau kita terapkan di sana pengendalian manajemen di konteks non profit oriented. Yaitu garis besar yang akan kita pelajari di paruh kedua nanti ya. Saya akan uh, buat nanti classroom-nya untuk saya akan upload bahan-bahan ini ya, dan juga topik-topik diskusi yang akan kita lakukan di minggu mendatang ya. Sesuai dengan kebiasaan yang sudah diterapkan Pak Saiful di paruh pertama, kita lanjutkan diskusi ya. Tapi diskusi ini umumnya apa karena kelas kita banyak ya, orangnya banyak, jadi akan saya coba maksimalkan eh, interaksinya ya. Dan saya sangat mengharapkan agar Anda-Anda sekalian bisa aktif ya. Ini Pak, orangnya banyak, jadi mungkin tidak bisa seintensif biasa. Jadi Anda harus sebisa mungkin aktif ya, ikut partisipasi dalam diskusi, mengajukan pertanyaan atau mempresentasikan porsi atau tanggapannya dengan baik sehingga kelas ini akan lebih interaktif nantinya ya. Kuliah S2 berbeda dengan kuliah S1, kita banyak diskusi karena kita diasumsikan punya latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beraneka ragam yang penting untuk kita sharing satu dengan lainnya. Jadi sangat-sangat mengharapkan Anda sekalian bisa aktif dia berbicara, memberikan pandangannya, menanggapi dan sebagainya supaya pembelajaran kita sepenuhnya bisa jalan ya. Bukan hanya satu arah dari saya ya. Saya bukan orang yang paling pintar di kelas ini ya, saya hanya cukup lebih tahu duluan saja ya, lebih tahu teori, struktur teorinya dibanding Anda sekalian.
tapi Anda sekalian juga punya banyak ilmu yang mungkin bisa dibagi bersama-sama dengan saya dan teman-teman yang lain. Ya. Jadi sangat mengharapkan Anda sekalian bisa aktif memberikan pandangannya. Kelas akan hidup lebih nyaman kalau Anda bisa membantu proses pembelajaran itu dengan baik. Ya, ini ya. Nah, sekarang hari ini saya di bagian pertama saya coba review sebentar ya bahan paruh semester yang sebelumnya supaya sebelum masuk ke bahan berikutnya. Oke, saya langsung mengenai merancang dan mengendalikan sistem pengendalian internal. Ya. Nah, definisi SPM Anda sudah ketahui ya. Kalau kita merancang sistem pengendalian, ya, bentar. Dalam kita merancang sistem pengendalian, ya, kita harus tahu apa yang kita inginkan dan apa keadaan yang kita hadapi. Ya. Apa yang kita inginkan terutama mengacu pada strategi dan tujuan yang mau dicapai organisasi. Apa yang kita mau? Berarti patokan atau target atau ukuran kinerja harus kita gunakan sebagai dasar untuk kita merancang sistem. Ya. Kemudian kita harus juga tahu kondisi sekarang seperti apa. Ya. Kondisi sekarang. Nah, dari dua hal itu, kalau kita coba analisis, kita bisa menanyakan apa pengendalian yang harus kita gunakan dan seberapa ketat itu dilakukan. Ketat itu semakin banyak atau tidak? Ya, asumsinya kalau semakin banyak pengendalian dilakukan, itu semakin ketat. Ya. Nah, apa yang diinginkan, what is desired itu adalah apa yang kita mau sebagai patokan organisasi dan itu kita turunkan sebagai juga apa yang kita inginkan dalam masuk pengendalian. Ya. Jadi dari tujuan dan strategi bisa kita turunkan, misalnya perusahaan mau eh, dapat laba segini, sekian persen, itu akan jadi patokan. Ya. Atau organisasi non pemerintah punya target pelayanan tertentu, misalnya ya. Nah dari situ bisa diturunkan menjadi tindakan atau action, ya, kunci yang mau diharapkan dan hasil yang mau kita capai. Ya. Action itu lebih pada tindakan, apa yang kita lakukan, hasil apa yang kita capai. Ya, itu bisa coba kita definisikan, kita formulasikan, sehingga itu menjadi patokan dalam kita membuat rancangan atau desain atas sistem pengendalian manajemen. Eh, nah, apa yang ada sekarang, what is likely, itu apa yang kita aktual yang terjadi sekarang, itu eh, berangkat dari tiga masalah pengendalian. Ya, ini coba saya terangkan di sini. Pengendalian itu dalam organisasi sebenarnya menghadapi tiga hal. Ya. Kita ingat pengendalian itu adalah sesuatu dikendalikan sehingga on track, ya, tidak keluar jalur, ya. Keluar dari jalur berarti ada sesuatu yang salah. Nah, tiga masalah itu adalah pertama kurangnya arahan, lack of direction. Apa yang kita mau kemana, mau arah kemana harus kita kasih tahu kepada seluruh komponen organisasi. Bisa terjadi mereka tidak tahu arahnya kemana. Kalau lari ke sana, lah sana kemari, ya. Makanya itu dalam organisasi perlu diberikan arahan yang tepat. Nah, bisa terjadi keadaan tidak sesuai karena tidak diberikan atau kurang adanya arahan yang jelas. Pertama itu lack of direction. Kemudian orang yang mengerjakan bisa tidak punya keinginan untuk bekerja mencapai itu. Itu berkaitan dengan kurangnya motivasi, lack of motivation, ya, motivasi yang kurang. Ya. Tahu tapi dia nggak mau mencurahkan tenaganya dengan semaksimal mungkin. Itu bisa jadi motivasinya dia ada yang salah. Ya, dia tidak tergerak atau tidak mau mencapai ke sana. Nah, itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah orang yang melakukan tidak mampu untuk melakukan, ya, secara pribadi dia tidak mampu untuk melakukannya mungkin karena kurangnya pengalaman, kurangnya pendidikan, kurangnya keahlian atau kurangnya sarana prasarana. Ya, bisa terjadi, ya. Jadi pengendalian berusaha agar tiga masalah ini bisa teratas, ya.
Nah, kalau ternyata ada dalam analisis kita masalah berkaitan dengan tiga ini, berarti sistem pengendalian itu belum dirasakan optimal. Harus dirancang sehingga masalah ini bisa kita atasi. Nah, perbedaan antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi itu akan menentukan pilihan pengendalian yang kita lakukan dan seberapa ketat, seberapa banyak itu dilakukan. Nah, panduannya seperti ini ya. Untuk mengatasi tiga masalah pengendalian ada tiga cara pengendalian berdasarkan objek ya. Berdasarkan objek. Pertama, orangnya dulu dikendalikan. Ya. Kan tadi malam itu. Orang. People control ya. Mama kangen ah. Orangnya dulu dikendalikan ya. Kemudian tindakannya yang dikendalikan, action control, dan bisa juga kita mengendalikan secara tidak langsung dengan mengendalikan hasilnya, pertanggungjawaban atas hasil. Ya, jadi kalau orang yang kita mau mengerjakan bawahannya ini kita benar-benar bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Ya, dan kita yakin dia sesuai dengan yang kita mau untuk mengerjakan, yaitu people control. Ya. Bisa terjadi karena orangnya pribadi atau bisa terjadi karena mereka satu dengan lainnya saling mengontrol dengan terbentuk adanya budaya atau culture. Nah, orang menyebutnya bisa dua jenis pengendalian ya, pengendalian personalia dan pengendalian budaya. Ya. Nah, kalau action control itu tindakan orang yang diatur ya, tindakannya harus seperti apa, mana yang tidak boleh, mana yang boleh, itu berkaitan dengan pembatasan perilaku ya, tata tertib, kode etik, standar prosedur itu adalah aturan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Kita bisa mengendalikan dengan menetapkan adanya hal semacam itu, ya, yang mengatur tentang tindakan yang dilakukan. Kemudian bisa juga kita melakukan pengendalian tindakan itu dengan membuat review pratindakan. Review pratindakan itu sebelum mengerjakan kita atur dulu apa yang harus kita kerjakan sebelumnya di muka, ya. Ini kita harus melakukan ini anggarannya, ya. eh, ini batas waktunya sudah ditentukan duluan di depan ya, sehingga karyawan atau pegawai atau bawahan atau tinggal mengikuti saja karena sudah ditentukan di muka. Kemudian bisa juga tindakan itu diminta akuntabilitasnya ya, dinilai, dideteksi, kemudian diminta pertanggungjawaban atas hasil itu ya. Diminta pertanggungjawaban itu adalah diminta evaluasinya atau dikaitkan dengan eh, imbalan atau insentif yang diberikan kalau mereka bisa melakukan itu. Ya. Jadi itu ya. Kemudian yang ketiga pengendalian hasil. Hasilnya sekarang yang kita kendalikan. Ya. Akuntabilitas atas hasil. Ya. Ini yang harus Anda capai. Ya. Kalau tidak tercapai, Anda berarti tidak perform, tidak bagus kinerjanya. Ya. Tidak tercapai hasil. Ya. Hasil itu macam-macam. Penjualan. Ya. Atau laba atau profit. Ya kalau di organisasi profit yaitu itu yang jadi target. Organisasi non profit misalnya pelayanan yang mencapai standar pelayanan segini ya, secara hasil ya, secara hasil outputnya, output di nanti dari situ diukur ya, diukur kemudian dinilai dia mencapai hasil tertentu atau tidak. Kalau tidak mencapai hasil berarti ya tidak berkinerja baik ya. Kalau tidak bekerja baik kemudian nanti ada dikaitkan dengan insentif ya. Nah, untuk mengatasi masalah kurangnya arahan ya, itu dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Misalnya pengendalian orang atau people control bisa mengatasi masalah kurangnya arahan ya. Pertama dengan melakukan pelatihan ya, atau memilih orang atau seleksi atau rekrutmen orang yang tepat yang memang paham akan pekerjaan kita ya, atau bidang pekerjaan kita ya. Itu akan memudahkan pengendalian orang. Atau ada terbentuk budaya yang kuat. Budaya itu adalah kebiasaan, norma yang dianut bersama yang boleh dikatakan menjadi keinginan organisasi. Ya, itu akan jadi arahan yang tepat juga karena itu akan mereka sadari dari lingkungan sosial yang dihadapi oleh karyawan tersebut. Pengendalian hasil
itu lebih bagus lagi karena itu sudah menyasar atau kongruen istilahnya kepada hasil yang diinginkan. Ya, ini loh hasil yang mau kita capai, ini harus Anda capai. Biasanya orang sudah tahu arahannya, ya kan? Nah, organisasi yang tidak jelas arahannya mungkin kurang memberikan pengendalian dalam hal ini, ya, kurang memberikan komunikasi atas arahan itu dalam pengendalian yang dilakukan. Kemudian masalah kedua kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi itu bisa macam-macam ya. Dia tidak mau karena memang dia merasa tidak ada imbalan yang menarik buat dia. Ya. Jujur saja orang itu bekerja mungkin kebanyakan karena adanya imbalan tertentu. Imbalan yang nggak cukup besar mereka kerjanya nggak menarik. Ya kenapa nggak tidak imbalannya harus dinaikkan, ya kan? Atau dikaitkan. Oke, kalau sekedar memberikan imbalan saja nggak dikaitkan dengan hasil juga percuma. Ya. Pengendalian itu bisa dilakukan dengan baik untuk mengatasi masalah motivasi itu kalau kita tetapkan dulu targetnya apa, ya, kemudian kita ukur dengan fair, nanti kalau itu tercapai atau tidak diberikan insentif kalau mencapai. Ya, itu akan memberikan efek motivasi yang paling bagus. Ya. Jadi pengendalian hasil yang mencantumkan itu akan mampu mengatasi motivasi. Demikian juga kalau pengendalian tindakan yang ada akuntabilitasnya, ya, itu akan juga memberikan efek motivasi. Ya. Secara tidak langsung mengatasi efek motivasi ini bisa juga dengan memilih orang yang memang bermotivasi bekerja dengan baik. Ya. Di tahap pemilihan orang tersebut, ya. Kemudian secara sosial mereka membentuk budaya yang secara umum orang akan tidak enak kalau tidak bekerja dengan serius. Ya. Misalnya orang teman-temannya semuanya tidak santai-santai kerjanya, ya orang-orang lama-lama juga mengikuti norma sosial, dia akan ikut juga. Ya. Misalnya tidak suka buang-buang waktu, tidak suka basa-basi dan segala macam bisa terjadi itu jadi budaya di situ ya kan maka dia akan lama-lama akan punya kebiasaan yang sama yang sinkron dengan efek motivasi itu. Kemudian keterbatasan pribadi biasanya diatasi dengan eh, melakukan pelatihan itu lebih pada sifatnya pengendalian orang ya menyediakan sumber daya kemudian menempatkan orang yang tepat itu adalah pengendalian orang sifatnya. Kemudian juga di segi tindakan bisa kita lakukan dengan memberikan arahan di depan ya kalau orang itu nggak mampu maka harus dilakukan ini itu secara pre-action sebelum melakukan tindakan ya atau tindakannya tidak sesuai maka itu bisa dijadikan dasar untuk memperbaikinya ya. Nah ini garis besar pengendalian yang dilakukan ya jadi pengendalian yang baik itu sebisa mungkin itu punya banyak aspek tidak hanya satu ya. Nah, sebaiknya dimulai dulu dengan pengendalian orang, ya. Pengendalian orangnya, ya. Organisasi yang kecil, yang tidak besar, biasanya mengandalkan pengendalian orang, ya. Kenapa? Karena pengendalian orang ini relatif tidak rumit, ya. Kita hanya cari orang yang tepat, yang bisa kita percayai untuk melakukan itu. Misalnya, Anda punya usaha kecil, ya. Kebetulan tidak punya waktu untuk menjalankan itu hari demi hari, cari aja anak buah yang dapat Anda percaya, ya. Anda tidak perlu harus mengeceknya hari demi hari. Anda tahu orang itu jujur, orang itu bekerja bagus, ya. Anda bisa percayai. Udah, ya itu sudah pengendalian paling dasar tuh, people control yang paling dasar. Kita mempercayai orang yang mengerjakan itu. Ya. Tapi kalau organisasi semakin besar itu eh, perlu pengendalian tambahan, ya. Nah, pengendalian orang ini balik ke sini lagi itu mudah kita andalkan dalam batasan tertentu tidak ada efek samping tertentu ya dan juga tidak terlalu mahal ya kita hanya cukup membayar gaji dia saja atau memberikan semacam bagi hasil dengan orang bersangkutan cukup itu saja tidak ada hal-hal lain yang cukup merepotkan ya. Nah tapi itu nggak cukup ya nggak cukup harus ada dilengkapi dengan dua jenis pengendalian lainnya kalau organisasi sudah bertambah rumit bertambah kompleks ya tidak cukup lagi hanya mengandalkan orangnya saja perlu ada sistem yang dibentuk. Ya. Baik itu dengan pengendalian hasil atau dengan pengendalian tindakan. Tapi masalah mempercayai memang itu ada risikonya juga ya. Kalau kita salah mempercayai bisa jadi eh, bisa hilang bisnis semua ya. Makanya itu harus benar-benar pas kita mempercayai orang tersebut ya. Ada rekan yang cerita bahwa dia membuka bisnis baru ya, bisnis rumah makan. Ya. Karena mereka nggak menguasai bisnis rumah makan ini, diserahkan ini usaha ini kepada satu orang. Ya.
Satu orang ini ternyata menyalahgunakan kepercayaan itu, ya. Dia menggelapkan uang perusahaan dan sebagainya, kemudian kabur, lari dan sebagainya. Nah, itu salah berarti ya. Yang salah ini di mana? Saya katakan Anda salah karena salah mempercayai orang, ya. Eh, dan juga terlalu mengandalkan hanya pada itu saja. Harusnya ada mekanisme tambahan, ya. Kalau Anda nggak yakin orang itu cukup kita percaya, lakukanlah pengendalian lainnya, ya. Pengendalian hasil atau pengendalian tindakan. Atau ada pengendalian tindakan tertentu yang membatasi, ya. Behavior control sepenuhnya dia menguasai sendiri. Itu yang keliru juga karena tidak ada menetapkan mekanisme pengendalian yang tepat tentu saja baru, ya. Itu, ya. Nah, kalau kita melakukan pengendalian hasil, tindakan, ya, take action, ya, tindakannya diatur. Tadi saya cerita tindakan itu diatur dengan membatasi perilaku, ya, dengan cara misalnya paling sederhana pembatasan fisik, ya. Kalau seseorang tidak boleh masuk ke ruangan kita, itu kita membatasi orang tidak boleh. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Berarti ada secara fisik kita membatasi, ya. Secara administratif mungkin ada dibatasi sehingga ada boleh dan mana tidak boleh. Itu sifatnya physical constraint, ya, atau administrative constraint. Kemudian ada lagi diatur tata tertib atau peraturan kode etik atau standar kerja atau bagaimana yang bagaimana peraturan apa tindakannya diatur, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Dan ini adalah cara pengendalian yang paling langsung, paling direct sifatnya, ya. Dan juga akan menuntun pada dokumentasi karena itu terus menerus dilakukan, ada dokumentasinya ini yang tindakannya ini, misalnya ada pelaporan yang sudah dilakukan ada seperti ini dan sebagainya. Tapi kalau tindakan terlalu diatur itu punya efek tidak bagus juga karena akan mengatasi eh, apa membuat kekakuan. Jadi dia ini umumnya pada birokrasi, ya, pada pemerintahan. Karena mereka sudah diatur, ya, ini yang boleh, ini tidak boleh, ini mereka ikuti aja itu, ya, sehingga tidak mudah beradaptasi dengan perubahan, ya. Tidak juga menunjang kreativitas dan inovasi karena mereka terlalu kaku. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Kita lakukan ini saja yang merupakan. Tapi kalau situasi bisnis berubah, itu mungkin nggak sesuai lagi. Mereka nggak mau berubah, ya, karena sudah terlanjur terbiasa dengan aturan yang kaku tadi itu, ya. Padahal ini hanya cocok untuk pekerjaan yang sifatnya rutin, ya. Untuk pekerjaan yang sifatnya banyak melibatkan kreativitas, mungkin pengendalian tindakan nggak bagus, nggak tepat, ya. Dan juga membuat efek negatif karena orang umumnya tidak suka terlalu banyak diatur, ya. Dan juga kadang-kadang memakan ongkos yang mahal, terutama untuk jenis pengendalian yang sifatnya pre-action review, ya. Pre-action review yang melakukan, misal penganggaran itu adalah satu jenis pengendalian tindakan sekaligus pengendalian hasil. Kita harus melakukan ini setahun ke depan, kita akan melakukan ini dengan anggaran sebesar ini, ya. Sudah diatur duluan, ya. Untuk membuat anggaran jelas makan biaya yang besar, ya. Makanya kalau di pemerintahan itu bisa makan waktu setahun sebelumnya, ya. Dan itu dengan biaya yang tidak sedikit. Kemudian kalau pengendalian hasil itu juga punya baik dan buruk. Pengendalian hasil itu baiknya adalah bawahan diberikan otonomi, terserah Anda mengerjakannya seperti apa, yang penting kamu menghasilkan hasil ini, ya. Mau kapal di bawah kaki di atas terserah, ya, kita berikan sepenuhnya otonomi, kebebasan, pemberdayaan kepada dia untuk melakukan itu. Tidak, tindakannya tidak terlalu banyak diatur, tapi hasilnya lah yang diatur atau dikendalikan, ya. Itu misalnya bagian sales atau penjualan, ya. Targetnya tahun ini harus menjual 10 miliar misalnya, ya. Ya terserah Anda bagaimana caranya, tapi ini ada batasan-batasan ini, lakukanlah itu, ya. Itu pengendalian hasil, ya. Kalau tercapai Anda hasilnya bagus, diberikan bonus sebesar ini, ya. Kalau ternyata diberikan target hasil tapi bonus nggak dikaitkan dengan itu tuh kurang bagus, ya. Pengendalian nggak jalan karena harus melibatkan efek motivasi tadi, ya, efek motivasi. Pengendalian hasil terutama mengatasi malmotivasi, jadi harus ada dikaitkan dengan sesuatu yang mau mereka kerjakan dari hasil tersebut, ya. Tapi seringkali ini bermasalah, ya. Ini bisa menyebabkan banyak masalah. Nanti saya uraikan di bagian selanjutnya, ya. Ada menimbulkan banyak masalah karena ada insentif mereka untuk
membiaskan atau membelokkan itu supaya mereka kelihatan bagus, mereka memanipulasi hasil yang diinginkan itu. Ya. Nah, untuk melakukan pengendalian tadi itu kan apa jenis pengendaliannya ya choice pilihan pengendalian. Nah, sekarang seberapa banyak ya itu juga perlu kita pikirkan karena berkaitan dengan biayanya. Ya, pengendalian kita bisa lakukan itu makan ongkos ya, macam-macam ongkos. Secara ekonomi harus dihitung berapa banyak manfaat yang kita peroleh dari pengendalian berbanding dengan cost yang harus kita keluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut. Nah, itu harus kita coba pertimbangkan ya. Dan umumnya sistem pengendalian akan semakin kompleks, semakin formal begitu organisasi itu bertumbuh besar ya. Kalau organisasinya kecil, saya bilang tadi cukup kita pakai pengendalian orang saja cukup, ya. Kita tidak perlu jenis pengendalian yang lain, cukup mengandalkan orangnya saja. Tapi dengan misalnya kita buka kantor baru, ya, buka cabang baru, nggak mungkin orang yang sama ditempatkan di sana. Kita beri ada orang baru lagi, ya. Tapi dengan adanya orang baru di sana, kita nggak punya sistem, kita cuma tahu orang mengandalkan orangnya saja, ya. Itu nggak cukup, harus ditambahkan lagi dengan misalnya sistem eh, apa sistem informasi keuangan mungkin ya paling awal, kemudian sistem informasi berkaitan dengan fisik pergudangan dan lain sebagainya, semakin formal jadi semakin banyak sistem yang dibuat ya sehingga akan semakin elaborate itu semakin rumit semakin besar ya. Ya organisasi besar maklum saja dia punya sistem yang sangat besar karena pengendaliannya semakin luas cakupannya. Jadi itu perlu ketiga-tiga jenis pengendalian tadi itu. Nah, itu ya sekilas konsep dasar yang saya mau terangkan ya, nanti saya bagi ke ini. Saya cukup terangkan dulu di awal dan Anda bisa pelajari lebih lanjut nantinya. Ya itu ya, pengendalian tiga jenis pengendalian, masalah pengendalian ya, masalah kurangnya arahan, kurangnya motivasi dan eh, keterbatasan pribadi diatasi dengan tiga jenis pengendalian, pengendalian hasil, pengendalian tindakan dan pengendalian manusianya. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan atau komentar? Ada? Izin Pak bertanya. Tidak ada ya. Oke, Izin bertanya. ya, Tadi kan Pak yang di pengendalian manajemen TI, sistem pengendalian tadi ada masalah pada kurang arahan, kurang ya, motivasi dan ketidakmampuan orang keterbatasan yang pribadi. melakukan. Iya. Ya. Untuk mengatasi yang kurang dalam kemampuan itu, saya masih kurang jelas Pak. Tadi paparannya mengenai apa ya Pak? Ya, keterbatasan pribadi ya. Iya. Yang poin ketiga tadi Pak. Ya, orang yang punya keterbatasan pribadi itu mungkin kurang mempunyai pengetahuan, kurang mempunyai pengalaman, kurang mempunyai keahlian. Ya, ya jelas kita perlu lakukan pelatihan, ya kan, pelatihan atau studi lanjut atau workshop atau bagaimana caranya dia bisa mampu melakukan pekerjaan dia. Makanya itu aspek pelatihan di banyak organisasi sudah melekat ya, karena itu adalah bagian dalam mengatasi bagaimana mengupgrade kemampuan karyawan atau pegawai agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi aspek pengendalian manajemen itu sangat luas sebenarnya ya, melibatkan juga aspek lain di dalam manajemen SDM ya. Itu juga bagian dari pengendalian sebenarnya. Ya. Pengendalian akan mudah dilakukan kalau orangnya tepat dan mampu untuk melakukan pekerjaannya. Nah, itu ya. Jadi untuk mengatasi masalah itu paling gampang melakukan training atau pelatihan ya, atau kita sudah memilih orang tersebut dengan sangat tepat sesuai yang kita inginkan ya. Rekrutmen atau rekrutan karyawan, kita cari orang yang memang sudah tepat untuk melakukan itu. Misalnya untuk jabatan ini kualifikasinya harus ini, punya keahlian ini, sehingga tidak perlu lagi kita harus latih karena memang dia sudah punya apa kualifikasi yang kita inginkan untuk pekerjaan tersebut.
Ya, orang semacam itu akan memudahkan pengendalian karena dia sudah tahu apa yang dia kerjakan, mampu untuk melakukan pekerjaannya, ya, dan punya kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Itu pengendalian paling dasar sudah ya. Kalau ternyata tidak mencakup atau karena perubahan keadaan perlu ada tambahan kualifikasi atau kompetensi, dia harus diajari latihan dulu ya, diberikan pelatihan dan sebagainya. Kemudian bisa terjadi orang itu tidak melakukan pekerjaannya karena dia tidak diberikan sarana, prasarana atau resources. Nggak bisa Pak mengerjakan, nggak ada komputer. Ya sudah dibelikan komputer nih. Ada komputernya bisa mengerjakan, saya nggak bisa mengerjakan ini. Ya harus kamu latihan, ya kan? Ya, itu paling paling mendasar sudah. Jadi keterbatasan pribadi itu bisa diatasi dengan tadi itu, yang memberikan mencari orang yang tepat, melatihnya dan memberikan sarana atau prasarana atau resources untuk melakukan pekerjaan. Kemudian keterbatasan pribadi itu bisa direncanakan di depan untuk diatasi dengan melakukan pre-action review tadi itu ya. Kita melakukan penganggaran tahun ini, kita perlu nih melatih karyawan kita di bidang digital. Kita di Ulin ini yang ngaran mirip ini berapa orang yuk? Ngaran mirip ini berapa orang yuk di Ulin ini? Dengan merencanakan di depan dulu. Kita melakukan pelatihan, perekrutan di depan seperti apa sehingga masalah ini nggak akan terjadi ke depannya. Bisa jadi di jauh-jauh hari sudah kita atasi hal tersebut ya. Atau itu bisa kita ketahui kalau kita melacak bagaimana tindakan karyawan. Ya. Kita mungkin di awal tidak tahu bahwa karyawan itu sebenarnya tidak mampu melakukan pekerjaan dia. Setelah berjalannya waktu, ternyata kita tahu dari hasil deteksi kita atas tindakan. Ingat, tindakan karyawan itu harus dideteksi, ya, diawasi oleh atasannya, diamati khusus oleh rekan kerja, atau khusus dilakukan oleh pihak ketiga, bisa jadi ya, untuk melihat apakah dia mau mengerjakan pekerjaannya atau tidak. Ya, bisa saja karyawan itu mengaku bisa, ternyata kenyataannya tidak bisa, ya, atau tidak melakukannya. Nah, itu yang juga harus diketahui. Ya. Kalau ternyata tidak sesuai tadi, kita bisa minta pertanggungjawaban, ini kenapa Anda nggak bisa mengerjakan ini? Katanya bisa, maaf Pak, ternyata nggak bisa. Nah, itu kan jadi ini, ya sudah, kamu berarti nggak bisa ditaruh di sini lagi, tolong Anda latihan dulu, tolong Anda pelajari dulu, baru saya tempatkan lagi di sini. Ya, seperti itu capability tindakan. Setelah tindakan berjalan, baru ketahui, baru diperbaiki. Ternyata akar masalahnya adalah keterbatasan orang bersangkutan yang tidak bisa melakukannya. Ya. Ya, itu kira-kira bisa menjawab, Bu. Ya, tadi siapa yang menanya tadi ya? Itu ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Bu Apriyati. Jadi itu. Jadi pengendalian manajemen di sini luas cakupannya. Ya, bukan hanya sifatnya pengendalian sifatnya formal. Ya, pengendalian hasil dan pengendalian tindakan itu pengendalian sifatnya formal. Yang formal melekat pada sistem tertentu khusus untuk melakukan pengendalian. Tapi pengendalian manajemen yang kita pelajari di sini itu artinya luas karena ini mencakup juga pengendalian manusia. Manusia itu berarti cakupannya ada di SDM, seleksi dan pelatihan itu adalah SDM, ya. Kemudian berkaitan dengan perilaku organisasi dengan budaya organisasi. Budaya organisasi itu juga jenis hal yang kita coba pelajari di SPM karena budaya kita akui punya kemampuan untuk mengatasi atau mendorong orang saling mengendalikan satu dengan lainnya, ya. Pengendalian itu penting secara pribadi, ya. Kita cari orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, makanya itu aspek seleksi atau penempatan kita cari orang yang tepat. Kita tidak akan menerima orang yang tidak bisa memotivasi atau mengendalikan dirinya sendiri. Misalnya orang yang mabuk, orang yang kecanduan narkoba itu jelas tidak kita terima karena dia punya kelemahan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Carilah orang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, punya self control yang baik, ya, beretika yang baik, sudah kita indikasi seseorang itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pengendalian akan mudah dilakukan kalau kita memilih orang yang tepat yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mekanisme berikutnya kita bisa cari cara supaya orang bisa mengendalikan satu dengan lainnya dengan cara membentuk budaya yang tepat, ya. Karena prinsip psikologi orang itu umumnya manusia itu makhluk sosial, ya kan. Dia akan membiasakan diri dengan lingkungan di sekitarnya supaya dia bisa diterima. Orang itu punya kebutuhan dia bisa diterima oleh orang lain, ya. Caranya bisa diterima adalah dia menyesuaikan
perilaku dia dengan perilaku kelompok di lingkungannya. Makanya itu kita harus hati-hati mencari lingkungan kita, karena kita lama-lama akan terbiasa dengan lingkungan itu. Kalau lingkungannya buruk, kita akan jadi buruk juga. Lingkungannya baik, jadi baik juga. Kalau organisasi harusnya membentuk organisasi yang punya budaya yang baik, sehingga eh, si pegawai tadi akan menyesuaikan dirinya, apapun latar belakang, whatever their background, mereka akan nanti menyesuaikan diri dengan budaya yang dimiliki oleh organisasi. Ya. Nah itu ya, aspek budaya penting ya, aspek budaya penting karena itu menentukan pengendalian yang baik. Bayangkan Anda bekerja dalam lingkungan yang sangat buruk, ya, orang mementingkan dirinya sendiri, ya, satu dengan lainnya sikut menyikut, tidak punya perasaan saling memiliki dalam suatu organisasi, akan sulit sekali melakukan pengendalian di organisasi yang seperti itu. Kita mau tegakkan aturan atau tertib yang nggak diajukan karena itu bukan merupakan budaya mereka. Nah, ya, bahaya sekali seperti itu, ya. Berarti pengendalian formal yang seperti apapun dalam organisasi yang seperti itu nggak akan jalan. Ya, nggak akan jalan karena dari itu tidak terbentuk budaya yang tepat untuk melakukan pengendalian. Itu dibereskan dulu, itu aspek informal, itu menyebutnya informal, ya, tidak dibakukan dalam bentuk aturan mekanisme tertentu, tapi secara kasat mata atau secara tidak formal itu dilakukan oleh organisasi. Ya, itu ya. Jadi sangat luas cakupannya, jadi komprehensif. Jadi kalau pengendalian hanya dibatasi kepada aspek yang formal saja, itu mungkin kurang mengena. Kadang-kadang juga tidak tepat, karena kita tidak ketahui organisasi itu tepat atau tidak dari segi budayanya, dari segi orangnya, yaitu. Oke, mudah-mudahan bisa jelas penjelasan saya tadi. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya, Pak. Oh, oke, silakan. Kalau misalnya kita kan buka usaha, kemudian eh, kayak modal, kemudian modal 100% itu kan kita. Kemudian Iya. kita tuh kayak join dengan orang, tapi dia tuh hanya tenaga aja gitu. Hanya tenaga, kayak diserahi untuk mengelola lah. Kemudian itu tuh misalnya kita ingin bagi hasil, itu caranya gimana ya Pak? Misalnya dengan kan dari laba ya, maksudnya tuh dikurangi apa dulu gitu loh, sehingga dapat laba yang untuk bagi hasil gitu Pak. Oke. Maksud saya usaha tersebut kan kayak ada sewa tempat yang setahunan kayak gitu nah Pak. Misalnya mau bagi hasil itu, saya masih bingung sih, maksudnya per bulan atau gimana gitu. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya. Itu berarti dianggap mereka itu bukan bawahan kita, Bu, ya. Itu semacam mitra, ya. Bagaimana statusnya, mitra atau bawahan dia itu? Sebenarnya ya semacam mitra sih Pak. Nggih. Mitra gitu. Karena Mitra, ya. kita nggih. Kalau mitra perlakuannya beda dengan bawahan, ya. Kalau mitra berarti kita sejajar, ya, sejajar dengan dia. Cuman dia tidak menyumbangkan modal, tapi menyumbangkan tenaga atau waktu, ya. Itu saling kesepakatan aja kalau kayak begitu, ya. Biasanya berdasarkan kontribusinya, ya kan. Sebaiknya berkelahi dulu di depan supaya nggak ribut di belakang, ya. Kalau itu mitra usaha, ya beda. Mitra usaha itu berarti kesepakatan bersama yang saling menguntungkan satu dengan lainnya sebisa mungkin fair, ya. Misalnya kalau kita sumbangkan dana sebesar ini, dia nyumbangkan tenaga, berapa tenaganya itu kita hargai berapa, ya. Misalnya ibu tidak full time di sana, hanya setor modal saja, ya. Dan dia mengerjakan pekerjaan itu, ya. Harusnya bisa kita hitung, ya. Kalau dia kerja itu di situ, berapa waktu yang dihabiskan, kalau kita hargai dengan gaji, kira-kira dapat berapa dia itu, ya. Itu kita coba kuantifikasi, misalnya ini contoh, ya. Ini nggak ada aturan baku, cuman saling kesepakatan bersama saja, karena itu cakupannya mitra, ya. Itu mitra, ya. Tapi kalau menyangkut bawahan, ya, ini adalah cakupan mata kuliah ini. Kita hanya mengatasi masalah manajemen, ya.
kalau memperlakukan bawahan di bawah kita, ya kita anggaplah kita sebagai pimpinannya, ya kan? Bagaimana mengatur anak buah ini, ya, itu cakupan dari mata kuliah ini. Berarti kita bisa mengendalikannya, apakah kita bisa mengatur tindakannya, ya, eh, apa, memberikan cara untuk mengatasi kemampuan dia, kemudian memotivasi dia, ya. Itu beda perlakuannya karena dia anak buah kita, bawahan kita, ya. Kalau dengan mitra susah kita mengatur karena kita dengan dia bukan bawahan kita, ya. Nah, ini harus dilakukan kesepakatan yang berbeda. Nanti juga siapa yang ditunjuk sebagai manajernya. Kalau ternyata mitra kita itu ditunjuk sebagai manajer, nah berarti dia menjadi bawahan kita sebenarnya secara tidak langsung, ya. Nah, itu berarti ada dua area di sini, Bu. Kesepakatan sesama pemilik dan kesepakatan kita sebagai pemilik dengan dia sebagai manajernya, ya, manajernya. Nah, itu ada aturan yang ketat lagi. Kalau dia sebagai bawahan, bagaimana aturan dia, ya. Eh, apa? Bagaimana mengatur itu tadi bisa kita lakukan dengan aturan yang ketat di mukanya, ya. Misalnya bagi hasil tadi itu, ya, tadi bagi hasil sesama pemilik tadi bisa kita hitung berdasarkan kontribusi masing-masing. Kalau dengan anak buah hitungannya beda, ya. Kalau orang itu sebagai pemilik sekaligus juga sebagai manajer berarti dia perannya ganda, ya. Perannya ganda. Dan kita harus waspada karena kita harus melakukan monitoring yang tepat karena mungkin karena dirangkap antara pemilik dan manajer, dia mungkin punya insentif lebih besar untuk mengendalikan dibanding kita. Kita punya disadvantage, tidak tahu operasionalnya. Tentang bagaimana mengatur manajernya sebagai pengelola itu akan nanti kita jelaskan satu-satu, Bu, ya. Eh, apa eh, lebih rumit mekanismenya sambil jalan saja nanti saya coba angkat, itu panjang cerita. Cuman pada tahap sekarang saya coba uraikan bahwa sebagai sesama mitra, ya, mitra kerja yang statusnya sejajar itu bisa dilakukan kesepakatan. Berapa banyak kontribusinya bisa dinilai dan berapa banyak atas dasar itu bagi hasilnya berapa, gitu, ya. Ini yang ininya sih Pak, itu kan misalnya kan buat sewa setahunan dan awal itu misalnya kan 100 ya buat kayak beli bahan gitu. Kemudian ingin itu Suaranya apa putus-putus, namanya Bu. kan ya caranya itu Suaranya putus-putus, saya nggak bisa dengar. udah jadi ya. Nah, suaranya putus-putus, Bu. Nggak bisa saya dengar. Oke, jadi gini aja deh, ya. Apa itu kesepakatan, ya. Nilainya harus ditentukan secara duduk bersama biasanya, ya. Itu kan sih kalau yang saya coba dengar tadi itu kesepakatan antar mitra. Ya itu sepakati aja berapa, ya kan. Sumbangkan tenaga atau sumbangkan apa namanya tadi sewa dan sebagainya dihitung ya berapa itunya, ya. Bisa intinya itu dikuantifikasi sehingga bisa kita hitung bersama-sama. Dikuantifikasi itu diangkakan berapa sebenarnya kontribusi masing-masing pihak, gitu, ya. Karena saya tidak bisa menangkap secara jelas tadi putus-putus, itu yang bisa saya jawab sekarang, ya. Oke, itu ya. Saya lanjutkan lagi, ya. Tadi secara basic mendasar tentang konsep pengendalian, ya. Kemudian lanjut lagi ke cara pengendalian formal, ya, dengan pengendalian hasil. Nah, pengendalian hasil ini paling banyak digunakan oleh banyak organisasi, ya. Semakin besar organisasi itu biasanya semakin dia menggunakan pengendalian hasil karena ada melibatkan otonomi, ya. Dengan semakin besarnya organisasi, ya, biasanya cakupan-cakupan operasional itu dibagi-bagi ke masing-masing unit bisnis, ya. Nah, karena masing-masing ini berdiri sendiri-sendiri,
maka itu harus diatur secara ketat bagaimana mereka bisa berjalan tidak semaunya, tapi masih dalam panduan organisasi keseluruhan atau corporate organization. Nah, ini organisasi yang sangat besar ya. Berarti kita harus melakukan pengendalian hasil yang sifatnya keuangan ya. Nah, ini beda dengan tadi yang kasus Ibu. Tadi kan masih organisasi kecil ya kan, UMKM sifatnya ya, yang sifatnya bisa dilakukan secara langsung, secara pribadi bisa dilakukan. Walaupun tadi saya bilang harus ada juga kesepakatan yang jelas di depan, berkelahi di depan jelas dulu kalau menghindari konflik di belakang hari. Ya. Nah, sekarang kita ceritanya lain kalau di organisasi yang sangat besar, ya sangat besar itu perlu ada pengendalian hasil, ya. Caranya, elemennya adalah pertama dengan membuat unit bisnis yang diberikan pertanggungjawaban keuangan tertentu kepada masing-masing bagian itu. Jadi Financial Responsibility Center, pusat pertanggungjawaban keuangan, ada unitnya. Ya. Kemudian kita membuat semacam proses manajemen formal. Ya. Jadi tadi itu, ini organisasi sangat besar, terlalu terformalisasi, dia formal dibuatnya. Ya. Baik itu dalam perencanaan dan penganggaran, kemudian menentukan ekspektasi kinerjanya dan standar untuk melakukan evaluasinya. Ini loh ekspektasi kita, tolong ini dikerjakan. Nanti akan kami nilai. Anda akan kami nilai berhasil atau tidak dari pencapaian ekspektasi kami tadi. Kalau Anda tidak mencapai, tidak berhasil. Kalau Anda mencapai, berhasil. Dan kami akan berikan penghargaan dalam bentuk segini. Nah, itu kan di depan. Ya. Dan itu harus secara jelas dituangkan dalam bentuk kontrak motivasi. Ya, kalau dia mencapai hasil dapat bonus segini, kalau tidak mencapai tidak akan dapat. Nah, itu kontrak motivasi ya. 3 hal tersebut harus ada. Sekarang lagi demam bola ya. Kemarin ada dikatakan pelatih ini diperpanjang kontraknya. Itu mirip semacam ini ya. Jadi dia punya kontrak pelatih itu harus mencapai target target menang segini akan diperpanjang kontraknya dan diberikan macam-macam bonus kalau mencapai target ini. Kalau ternyata target tidak dicapai, kontrak tidak diteruskan. Itu contoh seperti itu. Tapi itu kan kerjaan yang sifatnya tidak permanen ya. Di banyak organisasi ini dibuat permanen karena dia bekerja dalam waktu yang panjang karyawan dalam organisasi itu. Ya. Kalau kontrak usaha pelatih, kontrak itu kan biasanya tidak secara terus-menerus. Kontraknya saya dengar ini STY kontraknya berakhir tahun 2027 katanya ya. Cukup panjang ya. Mengikat dia supaya dia tetap berkontrak di sini ya. Ini dianggap dia sebagai manajer tim nasional ya. Nah, ini kalau kita melakukan pengendalian formal seperti ini ya, ada semacam itu. Berbagai jenis pusat pengendalian mungkin sudah dijelaskan di sebelumnya ya, ada expense center, ada profit center, ada revenue center. Itu bagaimana masing-masing diberikan pertanggungjawaban yang menjadi kendali dia ya. Kalau cuma expense center dia hanya tanggung jawab terhadap beban, tidak terhadap pendapatan dia. Kalau revenue center dia bertanggung jawab terhadap pendapatan, tidak terhadap bebannya. Kalau profit center bertanggung jawab kedua-duanya, input dan outputnya. Berarti semakin besar organisasi, semakin ini ya. Organisasi itu kan seperti piramida seperti ini ya. Semakin ke bawah itu semakin rendah tanggung jawab dia. Rentang kontrol dia semakin pendek juga. Dan dia diberikan pertanggungjawaban cukup hanya di situ saja karena memang rentangnya tidak luas. Semakin dia naik ke organisasi, rentang dia semakin banyak ya. Bahkan semakin pucuk organisasi mirip di puncak gunung, dia tanggung jawabnya besar sekali menyeluruh ke masing-masing organisasi. Nah, itu dia akan diberikan pertanggungjawaban yang lebih tinggi dan wajar kita beri penghargaan juga lebih tinggi karena kerjanya semakin besar tanggung jawabnya ya. Gajinya, kontraknya akan lebih tinggi karena sesuai dengan tanggung jawab dia tanggung jawab dia terhadap bidang yang dikendalikannya ya. Umumnya di organisasi kalau level bawah itu hanya tanggung jawab terhadap satu sisi saja, input dan output. Semakin tinggi tanggung jawab dua-duanya, input dan output, berarti profit center. Tanggung jawab lagi terhadap investment yang digunakan ya, berarti investment center sifatnya ya. Jadi profit dibandingkan dengan investment itu semakin tinggi. Jadi boleh dikatakan pucuk pimpinan itu
sebagai orang yang diberikan tanggung jawab sebagai investment center. Nah, itu ya untuk penjelasan tentang bagaimana sistem manajemen formal dilakukan. Ini sistem manajemen formal ya, bukan yang informal yang sifatnya pengendali manusia tadi. Kemudian lanjut, nah tadi aspek ketiga kita melakukan kontrak motivasional. Kontrak motivasional untuk mengikat manajer itu diikat dengan kontrak motivasi. Insentif itu gunanya ada 3 elemen. Pertama informasional, motivational, dan non-control ya. Kalau seseorang diberikan insentif tertentu, itu berarti itu mengimplisitkan bahwa itu yang penting dikejar oleh karyawan. Ya, berarti ada informasional. Ya. Kemudian harus juga memberikan sesuatu yang berbasis kinerja, sehingga kita bisa memberikan dampak motivasi. Ya. Oke, Anda kalau mencapai target ini akan diberikan hal ini. Ya. Orang akan terdorong. Saya mencoba mencapai, nanti saya akan dapat hasilnya. Saya mau hasil itu. Ya. Berarti dia termotivasi karena dia diberikan sesuatu yang benar-benar dia mau inginkan. Ya. Aspek lain juga insentif itu memberikan sesuatu yang berkaitan dengan bukan masalah pengendalian, tapi misalnya masalah hal tertentu. Ya. Nah, insentif itu bisa 2 macam. Insentif yang positif kita namakan reward. Insentif yang negatif kita namakan punishment. Ya. Ada carrot and stick. Ya, ada istilahnya carrot and stick. Ya. Harus dua-duanya harus ada ya. Kalau tidak perform kita berikan punishment ya, kalau perform dengan baik kita beri reward yang pas ya. Tentu saja punishment itu tidak ada seperti zaman kuno ya, punishment secara fisik tidak ada ya di zaman sekarang ya. Hukuman itu mungkin dalam bentuk tidak ada kenaikan gaji ya kan, tidak ada kenaikan bonus ya kan, kemudian tidak ada kenaikan jabatan ya, itu sudah dianggap hukuman. Seorang yang tetap saja di situ-situ saja nggak naik-naik, berarti dia sebenarnya dihukum secara tidak langsung karena dia menunjukkan tidak berkinerja baik. Ya. Tidak ada promotion atau mungkin pekerjaannya diambil alih oleh pihak lain atau dimonitor terus-menerus sama orang lain karena dianggap tidak bagus pekerjaannya, itu sudah dianggap sebagai hukuman. Ya. Nah, kalau reward itu adalah sesuatu yang sifatnya moneter dan non-moneter. Moneter itu bisa dalam bentuk kenaikan gaji, pemberian bonus, pemberian tunjangan atau benefit, atau pemberian fasilitas tertentu seperti klub membership atau fasilitas tertentu, parkir atau ruangan, atau mungkin ada paket jalan-jalan dan sebagainya, perjalanan bisnis dan sebagainya, itu berkaitan dengan penghargaan. Yang non moneter itu dalam bentuk promosi jabatan, kemudian pemberian otonomi yang lebih luas, penghargaan, kemudian partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian hal-hal lain yang sifatnya non moneter. Misalnya pemberian penghargaan Employee of the Month ya, karyawan terbaik bulan ini diberikan kepada ini. Itu kan reward sebenarnya, pengakuan. Tidak diberikan secara keuangan, tapi sifatnya pengakuan. Tapi ingat ya, reward itu harus sesuatu yang benar-benar berharga ya, yang dinilai baik oleh karyawan. Pegawai negeri umumnya yang nggak tertarik menerima Satya Lencana karena nggak ada duitnya ya. Bagi Anda yang PNS mungkin tahu ya, Satya Lencana itu nggak ada duitnya, itu cuma sekedar sertifikat dikasih lencana ya, buat saya nggak menarik itu ya. Harusnya ada sesuatu yang lebih dari itu ya. Nah, insentif itu ada yang insentif sesuatu yang melekat berdasarkan berbasis kinerja. Kinerja tercapai diberikan insentif ya. Bisa dalam bentuk sifatnya jangka pendek atau jangka panjang. Jangka pendek ini untuk di setahun dan di bawah setahun. Kalau jangka panjang lebih dari setahun. Bisa diukur dengan cara rumus, misalnya 2% dari penjualan, 10% dari laba, ya. Atau selisih antara target dengan pencapaian, kasihkan berapa, itu ada rumusnya. Ada juga yang sifatnya subjektif, tidak pakai rumus, tapi murni pertimbangan atasannya, kasih berapa, itu ada juga seperti itu. Itu subjektif performance measure. Kalau yang ini objektif performance measure.
Kemudian ada yang long term sifatnya, tidak diberikan tahunan tapi mungkin jangka panjang supaya orang itu tidak mudah di tempat lain, biasanya diikat dengan perjanjian jangka panjang. Ya. Bonus itu harus dihitung dengan baik, bisa dikaitkan dengan kinerja ya. Dan juga ada batas bawah, ada batas atas ya, tapi juga ada tadi penentuan bonus bisa dengan strict formula, ada subjective assessment. Dan kriterianya harus jelas. Ini yang saya bilang tadi, kriterianya harus jelas. Pertama, reward yang diberikan harus bernilai cukup besar sehingga dapat memberikan dampak, mudah dimengerti, tepat waktu, tidak ditunda-tunda ya, durable, bertahan lama, dapat diperbaiki dan juga biayanya murah. Terus kita pertimbangan dalam pemberian insentif. Ya. Oke, itu untuk refreshment untuk bahan pendahuluan ya. Sebelum saya masuk ke bahan hari ini berkaitan dengan ukuran kinerja. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Pegawai negeri sekarang banyak memakai tunjangan kinerja ya, walaupun saya nggak yakin itu belum murni yang kita pelajari sesuai, maksudnya belum murni sesuai yang kita pelajari. Ya. Tunjangan berbasis kinerja harusnya ya dihitung kinerjanya berapa, dari situlah kita ukur. Kalau tunjangannya dihitung berdasarkan kehadiran, presensi itu bukan kinerja ya. Kehadiran masuk tiap hari itu bukan kinerja ya. Apa yang kita hasilkan dan masuknya tiap hari itu harus itu yang jadi kinerja harusnya ya. Jadi kalau tukin berdasarkan atas kehadiran itu kurang tepat menurut saya, belum memenuhi syarat itu kinerja. Ada yang punya sharing masalah berkaitan dengan tunjangan kinerja atau lain sebagainya? Atau punya pengalaman tentang bonus dan sebagainya ya, bisa di sharing di sini. Di organisasi pemerintahan memang permasalahannya adalah kinerjanya itu sulit dirumuskan secara saklek ya, secara kuantitatif, sehingga itulah sulit kita mengenakannya berapa sebenarnya kinerja